Shalom sahabat yang baik hati, salam sehat selalu bagi kita semuanya. Marilah kita bersatu di dalam doa. Allah Bapa, di dalam Yesus Kristus kami bersyukur untuk cinta kasih-Mu yang Engkau anugerahkan bagi kami. Saat ini kami mau merenungkan firman Tuhan, buka hati dan pikiran kami, sehingga firman Tuhan memenuhi hidup kami. Firman Tuhan berkuasa atas hati dan pikiran kami. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Firman Tuhan bagi kita hari ini dari Yohanes 14 ayat 16. Aku akan meminta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya ia menyertai kamu selama-lamanya. Jala pangidook kuma tu amai, asa dilehot tuhamu sada pangodian na asing, asai madongani hamu saliling nai. Penolong yang menyertai selama-lamanya. Seseorang yang menyadari keberadaan diri sebagai orang yang membutuhkan pertolongan akan memiliki karakter kerendahan hati untuk meminta pertolongan. Sebaliknya, orang yang merasa serba bisa akan sulit untuk merendahkan hatinya untuk meminta pertolongan walau dia menyadari dia sangat membutuhkannya. Harga diri sering menghambat seseorang untuk meminta pertolongan. Dalam hal ini, Yesus mengetahui dan mengenal para pengikutnya, di mana ketika Yesus akan naik ke sorga, mereka akan menjadi lemah dan mungkin akan menjadi terserak tanpa arah. Oleh karena itu, Yesus mengatakan, Dia sendiri yang akan meminta kepada Bapa supaya Bapa memberikan penolong kepada umatnya. Penolong ini dapat diartikan sebagai penghibur, penyokong, atau penasihat. Penolong disebut sebagai penghibur sebab banyak tantangan dan penderitaan yang akan dihadapi pengikut Kristus. Yesus mengetahuinya dan terlebih dahulu Yesus memperlengkapi dan memberi jaminan penyertaan dalam Roh Kudus hingga kita merasakan bahwa Yesus tidak pernah meninggalkan umatnya. Dia senantiasa menyertai, terlebih menghibur dalam segala keadaan yang dihadapi umatnya. Sahabat yang baik hati, seberat apapun yang sedang kita hadapi saat ini, ingatlah kita memiliki penghibur yang sejati, yaitu Roh Kudus yang dianugerahkan Tuhan bagi kita. Jangan izinkan penderitaan atau pergumulan hidup ini menjadi penghalang dan penghambat sukacita yang diberikan oleh Allah melalui Roh Kudus bagi kita. Hendaknya kita dimampukan merasakan penghiburan yang dari Allah melalui segala hal yang kita hadapi dalam hidup ini. Penolong yang diminta Yesus ini juga disebut sebagai penyokong, yang menyokong kita dalam segala kelemahan kita. Banyak hal yang dapat membuat kita lemah. Mungkin itu karena keadaan fisik atau hati kita sendiri, sehingga kita menjadi lemah. Mungkin juga karena keluarga atau karena pekerjaan, bahkan ekonomi. Apapun yang mungkin menyebabkan kita lemah, kita memiliki penolong yang telah diberikan bagi kita untuk menyokong kita, sehingga kita dimampukan untuk bertahan menjalani kehidupan ini. Oleh karena itu, fokus kita bukan kepada kelemahan, tetapi kepada penolong, yaitu Roh Kudus yang menyertai kita sampai selama-lamanya. Penolong yang diminta oleh Yesus ini juga disebut sebagai penasihat, yang menuntun kita dalam setiap menentukan keputusan hidup. Setiap saat adalah waktu untuk menentukan pilihan. Jika kita tidak memiliki penuntun yang menasihati kita, yang memberikan pertimbangan bagi kita, maka keputusan atau tindakan yang kita lakukan dapat mendatangkan hanya penyesalan. Tetapi Roh Kudus yang dianugerahkan Allah bagi umat yang dikasihinya
menuntun dalam setiap langkah, mengajarkan hal yang benar dan hal yang baik, sehingga hal yang benar dan baik tersebut menjadi dasar dalam melakukan segala hal sesuai dengan kehendak Allah. Jika penolong telah mengajar kita tentang yang baik dan yang tidak baik, yang benar dan yang salah, kita harus melakukan hal yang baik dan benar menurut firman Tuhan. Allah tidak hanya menuntut kita melakukan yang baik dan benar, tetapi Dia juga menuntun kita melakukannya serta menyertai kita sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk Roh Kudus yang Engkau anugerahkan bagi kami, yang menolong kami menghadapi setiap pergumulan hidup kami, yang menolong kami dalam kelemahan kami, yang menolong kami dalam menentukan setiap hal yang harus kami lakukan. Biarlah kami tetap merasakan tuntunan-Mu dan penyertaan-Mu dalam hidup kami, sehingga kami boleh melakukan segala hal sesuai dengan kehendak-Mu ya Allah. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.